Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali berjumpa di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membacakan dan sedikit menjelaskan Kutaib Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'ati yang disusun ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada halaman 8 di sini. Silakan bukunya, kutaibnya dibuka. Yang tidak memakai buku file PDF-nya, monggo silakan. Yang masih menyimpan dibuka. Kita sampai halaman ke-8, menjelaskan tentang akidah, keyakinan kita sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang mengikuti petunjuk jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Akidah kita terhadap Allah, keyakinan kita terhadap Allah, agar kita selamat perjalanan kita sampai hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dari aspek keyakinan pun kita harus mengikuti apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara keyakinan itu adalah keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas 3 poin bahwa kita harus mengimani tentang rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani tentang asma dan sifatnya. Dan keyakinan keimanan ini harus kita pahami bersama, bahwa dasar yang kita yakini itu adalah sesuatu yang berdasarkan ilmu. Jadi kita meyakini Allah seperti ini, Allah seperti itu bukan sebuah persangkaan belaka, sebuah hasil renungan pribadi, atau sebuah hasil diskusi, bukan. Tapi semua itu kita landaskan apa yang kita dapatkan, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena alam semesta ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menunjukkan sebuah hasil, sebuah pencapaian yang tentunya ada yang membuatnya. Itu yang dikatakan dengan dalil akal. Maksud saya di sini adalah ingin mengajak pola berpikir kita. Ilustrasinya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita memiliki meja ini. Ketika meja ini ditawarkan, meja ini luar biasa, meja ini memiliki kelebihan yang demikian, maka kemudian kita terkagum dengan hasil atau sebuah produksi tersebut. Maka tatkala kita tidak mendapatkan sebuah informasi siapa sih yang membuatnya,
Siapa sih tukangnya? Siapa sih yang punya inovasi kok bisa membuat meja sedemikian rupa yang bagus sekali? Maka kita nggak akan tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang paling sempurna. Allah pun akan memberikan hal itu kepada kita. Allah menampakkan penciptaan ini, alam semesta ini. Allah menciptakan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Tapi ketika Allah tidak menyampaikan, tidak menginformasikan, tidak memberitakan kepada kita, ini loh saya yang menciptakan, ini loh saya yang mengaturnya, maka dipastikan semua manusia tidak ada yang mengenal siapa sih pencipta ini, siapa sih pembuat ini. Itu dipastikan. Karena itu ketika orang diberi kebebasan, maka dia akan berkreasi sendiri. Oh, dalam akal kita nggak mungkin ini alam semesta ini terwujud dengan sendirinya. Maka kemudian ada yang mereka meyakini ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Maka Tuhan kegelapan adalah hal-hal yang buruk, maka itu lebih rendah dibandingkan Tuhan cahaya. Ada Tuhan-Tuhan yang lainnya, mereka berkreasi. Maka kemudian Allah mengutus Rasulullah, Allah menurunkan kitabnya untuk mengabarkan, menginformasikan, ini loh semua ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan kita kembali kepada 1, 2, 3, 4, 5 pada poin paragraf yang kelima. Ya. Wa nu'minu biwahdaniyatihi fi dzalika. Maka kita mengimani ketiga yang sudah kita sampaikan sebelumnya tentang keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Kesimpulannya rububiyah Allah adalah semua yang Allah perbuat. Kekuasaan Allah, Allah mengatur, Allah menciptakan, Allah memiliki ini semuanya. Lalu di dalam uluhiyahnya, yaitu tentang hak Allah untuk layak diibadahi dengan perbuatan hambanya yang diciptakannya. Itulah uluhiyah. Dan dengan nama dan sifat-sifatnya. Karena perbuatan Allah itu sifat-sifat menghasilkan sebuah sifat-sifat yang layak bagi Allah. Seseorang yang dia mampu membuat, memproduksi, berinovasi dengan barang-barang yang sebelumnya tidak ada, maka dia layak disebut seseorang ini dia pandai, seseorang ini dia cerdas, seorang ini dia punya keahlian. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan di sini wa nu'minu biwahdaniyatihi fi dzalika, maka kita wajib mengimani, meyakini bahwa semua ini di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah maupun asma dan sifat itu adalah wahdaniyah, semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluknya yang ikut andil di dalamnya. Maksudnya adalah bi annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi. Maka tidak ada penyerta, tidak ada seorang pun dari makhluknya yang terlibat, yang layak ikut di dalam masalah hak rububiyahnya, penciptaan, pengatur, pemberi rizki dan seterusnya. Wala fi uluhiyatihi, dan tidak ada seorang pun dari makhluknya yang berhak untuk mendapatkan uluhiyah, penyembahan dari hamba-hamba yang lain. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, dan tidak ada seorang pun dari makhluknya yang memiliki nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna, yang suci, yang bersih dari segala kekurangan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala Rabbus samawati wal ardi, pemilik langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fa'budhu, maka sembahlah dia, wastabir, dan berteguh hatilah. Jadi wastabir itu lebih tinggi levelnya dari sekedar sabar. Seseorang bersabar maka dia masih level di bawah wastabir. Wastabir itu
Dia bersabar tapi dia kemudian mampu bertahan, berteguh hati di dalam kesabarannya. Karena itu Allah di sini menyuruh kepada para hambanya, wastabir li'ibadatihi, berteguh hatilah di dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, surat Maryam ayat 65. Apakah kalian mengetahui ada hal yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada ayat yang semisalnya, silakan ditambahkan di dalam surat Al-An'am ayat 102. Ayatnya mirip dengan ayat di sini dari sisi kandungannya. Dan di sini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan berbagai macam tentang rububiyahnya, maka di sini Allah mengatakan dzalikumullahu rabbukum. Inilah Allah Tuhan kamu. Jadi Allah menyampaikan setelah menciptakan langit dan bumi, setelah ini dan itu, baru Allah menyebutkan inilah Allah Tuhan kalian. La ilaha illahu, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', Allah sempurnakan lagi. Dialah pencipta segala sesuatu. Setelah itu Allah menyuruh kita fa'budhu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, sesungguhnya Dia maha pemelihara terhadap segala sesuatu. Apa yang kita pahami dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ayat ini mengandung 3 unsur yang sudah kita jelaskan tentang Allah, tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, dan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang rububiyahnya. Dialah pemilik langit dan bumi, rububiyahnya. Kemudian pemilik di antara keduanya. Maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rububiyah Allah itu yastalzimu ala uluhiyatihi, berkonsekuensi wajib, berdampak wajib agar manusia itu tunduk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemudian Allah menyuruh fa'budhu, sembahlah Dia, jangan sembah yang lainnya. Kenapa? Karena sesembahan-sesembahan yang lain tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kalian tahu ada yang sama dengannya? Ini menunjukkan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ketika kita mengimani, meyakini Allah itu siapa, maka dalam gambaran kita harus meyakini Allah lah pemilik alam semesta ini, pengatur semuanya, Allah yang mengatur hidup kita, memberi rezeki kita. Lalu konsekuensi dari keyakinan itu kita harus menerima semua itu dan tunduk. Harus ada ketundukan. Kalau tidak ada ketundukan berarti kita ada penerimaan al-qabul di situ, tapi belum ada al-inqiyad, ketundukan. Kenapa? Karena semua ini kan Allah sampaikan kepada kita. Al-Quran itu, wahyu itu isinya ada 2. Yang pertama isinya adalah al-khabar. Allah menyampaikan Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur dan semuanya. Atau berita-berita terkait masa depan di dunia ini, atau berita-berita yang terkait tentang kehidupan akhirat nanti, atau berita-berita yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Berita. Maka terkait berita ini, keimanan kita adalah al-qabul. Kita harus menerima semua apa yang diberitakan. Itu berarti bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wahyu atau Al-Quran itu berisikan al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Di sini ada sebuah perintah, fa'budhu. Kalau kita sudah mengakui Allah, tentang rububiyah Allah, asma dan sifat Allah, maka di situ ada perintah dari Allah, sembahlah Allah semata, berteguh hatilah di dalam beribadah kepadanya. Jangan Anda goyah, jangan Anda mudah untuk terprovokasi sehingga Anda berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perintah. Maka perintah itu berkonsekuensi wajib, berdampak wajib bagi kita sebagai hambanya adalah untuk tunduk melaksanakan perintah tersebut. Maksudnya adalah al-inqiyad, bahasanya adalah al-inqiyad, tunduk untuk melaksanakan perintah. Kalau dia berupa larangan,
maka konsekuensi wajibnya adalah kita harus tunduk untuk meninggalkan larangan tersebut. Lalu keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah yang lainnya dapat kita gali, dapat kita ketahui dari surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi pengetahuan kita tentang Allah itu adalah pengetahuan yang bersumberkan dari ayat-ayat Al-Quran. Silakan dibaca ayat yang selanjutnya. Wa nu'minu bi annahu. Dan kita mengimani, kita meyakini, kita membenarkan bi annahu Allahu. Siapa itu Allah? La ilaha illahu. Adalah sesembahan yang tidak berhak disembah kecuali, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illahu, kembali kepada Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah. Maka di sini mengandung an-nafyu wal isbat. Nafyu menolak. Jadi ini mengandung dua unsur atau mengandung dua pilar, mengandung dua rukun. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka pilar yang pertama, dia harus menafikan, menolak seluruh apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, maka tidak ada sesembahan. La ilaha itu bentuk nafyu yang pertama, pilar yang pertama. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Jadi kosongkan itu semua dalam diri kita. Batu, malaikat, matahari, bulan, semuanya tidak ada. Tidak ada sembahan. Lalu setelah itu baru kita isbat, menetapkan sesembahan yang berhak itu adalah huwa. Siapa itu huwa? Allahu. Yang berhak untuk disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ayat ini mengenalkan, Allah mengenalkan dirinya sendiri, menginformasikan kepada hamba-hamba yang Allah ciptakan, Allah adalah ilah, al-ma'lu, al-ma'bud, sesembahan yang tidak berhak disembah illahu, kecuali Allah. Itu berita, khobar. Allah memberitakan itu. Kalau Allah tidak memberitakan ini, maka kita akan mencari siapa sih yang layak disembah. Maka itu manusia akan saling berselisih pendapat. Batu ini layak disembah karena ini punya keajaiban. Misalkan dipukul nggak pernah hancur, diterpa banjir nggak pernah berpindah dari tempatnya. Atau matahari karena dia memberikan manfaat yang besar. Setiap hari dia mengeluarkan cahaya yang begitu luar biasa, menerangi seluruh dunia. Yang lainnya berpendapat ini, yang lainnya semua akan berselisih pendapat. Tapi ketika Allah menurunkan wahyunya, mengabarkan, menyampaikan bahwa yang layak disembah, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayy artinya zat yang maha hidup. Al-Qayyum zat yang maha tegak. Al-Hayyu Al-Qayyum itu salah satu nama-nama Allah. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, Allah itu adalah nama alam, nama sebuah yang menunjukkan sesuatu, tapi itu kalau dalam ilmu lughah itu namanya ada nama nakirah, ada nama yang ma'rifah, nama tertentu spesifik menunjukkan sesuatu tertentu. Ada nama yang sesuatu menunjukkan umum. Saya kasih contoh misalkan di sini ada nama misalkan Jamal misalkan. Jamal ya namanya Jamal yang ini, yang rambutnya disisir ke kanan, yang pakai jaket itu Jamal. Yang dari Napel itu namanya Jamal. Objeknya tertentu itu namanya ma'rifah. Tapi kalau manusia itu namanya nakirah, umum. Manusia ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu namanya masih umum. Dan Allah itu adalah
nama spesifik dari sekian nama, tapi itu adalah nama yang paling spesifik. Muhammad adalah nama spesifik, menunjukkan nama tertentu. Yang pertama siapa? Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Itu adalah nama spesifik seorang nabi. Ya kan, spesifik. Sosoknya demikian, sifat-sifatnya demikian, tugasnya demikian. Apakah ada orang lain yang namanya Muhammad? Banyak sekali. Spesifik. Tertentu. Tapi nama Muhammad yang menunjukkan bahwa dia seorang nabi, seorang rasul, hanya satu. Tapi nama yang lafadz Muhammad itu dipakai untuk nama yang lain, termasuk nama anak saya. Yang pertama namanya Muhammad Ruaifi, yang ketiga namanya Muhammad Kamil, memakai nama Muhammad. Tapi perhatikan Allah, maka kata Syibawai, Allah itu adalah lafdzul jalalah a'raful ma'arif, nama spesifik yang paling spesifik. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dia memiliki nama dengan nama Allah. Itu dari sisi zahirnya. Dari situ nggak ada orang yang memakai nama Allah, tidak ada. Nah, maka Allah itu adalah nama yang paling spesifik. Itu dilihat dari sisi zahir yang nampak. Lalu kemudian kalau kita perbandingkan dengan nama-nama yang lain, Al-Hayyu, Al-Qayyum, atau Huwallahu yang biasanya kita baca itu di sampul mushaf itu kan, Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan seterusnya. 99 nama. Walillahi tis'un wa tis'una isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhal jannah. Siapa yang hafal 99 nama itu, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Hafal tapi bukan sekedar hafal. Bagian dari hafal secara lafadznya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul aziz. Kalau 99 hafal itu bagian dari menghafal. Yang dimaksud hafal juga ahsaha, itu adalah dia mengamalkan nama-nama itu. Ketika dia memohon kepada Allah, dia memakai nama Allah. Di pagi hari, ya hayyu ya qayyum, nama Allah. Bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Berdoa kepada Allah, memakai namanya. Itu nama diantaranya adalah mengamalkan. Lalu mengamalkan secara nyata. Ketika Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka dia tidak akan menyembah kepada selain zat yang maha hidup, zat yang maha tegak. Kenapa Anda menyembah batu? Batu itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, maka tidak layak untuk disembah. Tapi secara pengamalan secara nyata dia hanya menyembah kepada Allah, zat yang maha tegak, maha hidup. Itu diantara makna man ahsaha dakhalal jannah. Al-Hayyu Al-Qayyum, Bapak Ibu sekalian, zat yang maha hidup, zat yang maha tegak. Biar saya tidak salah menafsirkannya, saya ambilkan dari kitab tafsir As-Sa'di, Taisir Karim Ar-Rahman, yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di. Di sini perhatikan, Al-Hayyu Al-Qayyum. Beliau mengatakan, hadzanil ismani al-karimani yadullani ala sairil asma'il husna dhilalatan mutabaqatan wa tadammunan wa luzuman. Ada 3. Dari aspek nama yang paling spesifik itu adalah Allah. Semua nama-nama kembali kepada Allah. Al-Hayyu, siapa itu Al-Hayyu? Adalah Allah. Al-Qayyum, siapa itu Al-Qayyum? Allah. Ar-Rahman, siapa yang maha pengasih? Allah. Ar-Rahim, yang maha penyayang, siapa sih? Allah. Semua nama itu akan kembali kepada satu nama, yaitu Allah. Maka Allah itu a'raful ma'arif. Lalu Al-Hayyu Al-Qayyum di dalam ayat ini secara spesifik disebutkan, kata beliau, 2 nama ini adalah nama yang sangat mulia yang menunjukkan seluruh nama-nama Allah yang
baik. Menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Maka ada dilalah mutabaqah wa dilalah tadammunan wa luzuman. Dilalah maksudnya adalah dalil, sesuatu yang menunjukkan, sesuatu yang memberikan informasi. Ketika Allah mengatakan Al-Hayyu, itu sebuah berita bukan Pak? Berita. Al-Hayyu, Allah itu maha hidup. Ya betul, maha hidup. Tapi yang dimaksud maha hidup ini informasinya apa? Al-Hayyu itu memberikan informasi dilalah mutabaqah, dilalah informasi yang utuh. Itu yang dimaksud dengan dilalah mutabaqah, informasi yang utuh. Mustalziman, yang berkonsekuensi, berdampak wajib, bahwa ini meliputi pada nama-nama dan sifat Allah yang lain, sifatul dzat. Yang namanya hidup apa Pak dalam logika berpikir kita? Kalau hidup, yang orang hidup itu kalau dipanggil Mas Hendra, nggih, bisa menjawab, berarti mendengar, ya kan? Coba kita kalau ada orang mati, ya mayit ke kuburan ya, nggih, melayu dewek, ya kan, lari. Di antara makna yang mustalzim, berkonsekuensi, yang wajib dari kalimat hidup adalah dia mendengar. Lalu dalam logika kita, karena Allah mengajak kita berbicara, itu harus bisa dicerna makna zahirnya, makna yang nampak. Kemudian orang yang hidup itu adalah dia bisa melihat. Lalu kemudian hidup adalah punya pengetahuan, berilmu, punya pengetahuan, punya kemampuan. Maka di sini disebutkan fal hayyu man lahul hayatul kamilah mustalzimah li jami' sifati dzat kas-sam'i wal basar wal 'ilm wal qudrah wa nahwi dzalika. Jadi semua sifat-sifat Allah, semua nama-nama Allah kembali ke sini. Allah maha hidup, maka as-sami, Allah maha mendengar. Itu sudah lazim, sudah sesuatu yang harus. Allah maha hidup, Allah sudah pasti maha mendengar. Allah maha hidup, Allah sudah pasti al-basir, maha melihat. Allah maha hidup, Allah sudah pasti wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Masa orang hidup enggak, orang yang hidup saja manusia enggak kuasa untuk jalan? Berarti ada sifat kurangnya. Tapi al-hayyu di sini, maha hidup ini adalah kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak diawali dengan kelahiran dan tidak ada kematian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada tasbih di situ. Tidak ada yang sama dengan makhluknya. Makhluknya manusia hidup, hewan hidup, tapi diawali dari kelahiran, diakhiri dengan kematian. Allah wal awwal wal akhiru, dia yang pertama dan yang terakhir, maka tidak diawali dengan kelahiran. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Al-Qayyum, yang maha tegak. Ya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kembali kepada ini belum selesai berarti. Dilalah mutabaqah tadi ya. Jadi dilalah informasi yang menunjukkan kalau hayy hidup, berarti semua nama-nama tercakup di dalamnya. Ya, ketika kita menyebutkan Al-Hayy, Allah itu maha hidup, Allah berarti maha mendengar, maha berilmu, maha kuasa dan seterusnya. Ya. Kemudian dilalah tadammun. Dilalah tadammun itu informasi yang menunjukkan bagian-bagian tertentu yang terkandung di dalamnya. Misalkan Al-Hayy, hidup, yang tadi bagian dari hidup adalah mendengar, tadammun, informasi yang terkandung, yaitu as-sami. As-sami, mendengar, maha mendengar, itu bagian dari hidup. Itu namanya tadammun. Luzuman itu adalah sesuatu konsekuensi yang melekat, hal yang pasti melekat. Kalau namanya hidup, kemudian dia mendengar, maka menunjukkan kesempurnaan, menunjukkan sebuah kebaikan. Sebagai ilustrasi gambaran mudahnya untuk menjelaskan informasi
mutabaqah, tadhammun dan luzuman itu informasi ini yaitu dalam sebuah lafaz kita, misalkan seperti ini. Saya mengatakan bangunkan saya rumah. Ketika saya mengatakan kepada tukang bangunkan saya rumah, maka tukang itu sudah connect langsung di dalamnya. Yang namanya rumah pasti ada pintu, ada jendela, ada kamar. Paham ya? Itu namanya mutabaqah, utuh. Bangunkan saya rumah, maka tukang itu akan langsung mengaplikasikan membangun rumah yang utuh. Ada kamar, ada jendela, ada pintu, seterusnya. Itu namanya informasi mutabaqah, utuh. Kalau tadhammun, misalkan mohon perbaiki pintu saya yang rusak, ya, tadhammun. Maka yang terkandung dari lafaz ini, ketika itu tukang akan memperhatikan apa sih yang rusak. Nah, oh, rusaknya bagian triplek atas, kemudian enselnya juga yang rusak. Maka hal-hal yang terkandung dalam kerusakan itu semuanya akan diperbaiki. Tidak cuma satu, yang tripleknya saja. Ketika selesai, loh ini engselnya masih rusak Pak. Maka sudah connect dalam otak logika tukang itu, perbaiki pintu saya yang rusak, maka semua kerusakan-kerusakan itu akan diperbaiki. Tadhammun. Jadi sesuatu yang terisi dalam kalimat itu semuanya masuk. Kerusakan ini, kerusakan ini, kerusakan ini. Kalau luzum misalkan tadi, perbaiki asbes rumah saya yang rusak, asbes rumah yang bocor misalkan. Nah, bocor ini sebabnya karena apa? Ya kan? Kalau memperbaiki asbes yang rusak, maka akan diganti asbes itu. Lalu sebab rusaknya ini apa? Bocor. Itu luzum, konsekuensi yang melekat. Maka bukan sekedar dia mengganti asbesnya, tapi dia juga akan memperbaiki gentengnya, karena itu konsekuensi yang melekat. Nah, Allah Subhanahu wa taala demikian, ya, supaya kita gampang memahaminya. Ketika Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha hidup, Maha tegak, Maha hidup, maka semua nama-nama kembali kepada Allah, ya. Allah Maha hidup berarti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha berkuasa, Allah Maha memberi rezeki dan seterusnya. Semua yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah Maha tegak, Al-Qayyum, berarti Allah tidak membutuhkan yang lain. Karena kesempurnaan Allah adalah dia berdiri sendiri, ya. Itu yang dimaksud dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Di antara kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah untuk menjelaskan bahwa Allah adalah Maha hidup, Allah adalah Maha tegak, maka Allah sempurnakan dengan kalimatnya bahwa Allah itu tidak pernah merasakan sinah, yaitu ngantuk, wala naum, ataupun tidur. Karena sifat ngantuk dan sifat tidur itu adalah sifat bagi orang yang hidup. Tapi kehidupan Allah yang sempurna itu tidak pernah dilalui oleh kantuk maupun tidur. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan hewan-hewan. Al-Qayyum itu juga menunjukkan sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Kalau Al-Hayyu tadi menunjukkan tentang sifat zat Allah yang melekat. Mendengar itu kan melekat. Kemudian melihat itu melekat. Al-Qayyum itu menunjukkan sifat perbuatan, tapi perbuatan yang sempurna. Maka kita harus meyakini dua itu. Allah memiliki sifat zat yang melekat dalam diri zatnya, mendengar, melihat, kemudian marah, kemudian Allah penyayang dan seterusnya. Itu yang melekat. Kemudian sifat fi'liyah, maka kita harus yakini, kita harus benarkan. Misalkan berubah, Allah itu turun langit ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Allah kemudian menghidupkan, yuhyi wa yumit, mematikan. Allah kemudian yarzuq, yaitu memberi rizki, yudabbir, mengatur alam semesta ini. Allah kemudian yunfiku kayfa yasha, memberikan rizki kepada hamba-hamba yang dia kehendaki dan seterusnya. Sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia miliknya lah apa yang ada di langit-langit dan apa yang di bumi. Ini menunjukkan tentang rububiyah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya, dari sini ya kita selami ini ayat ini. Allah
adalah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Allah adalah yang maha hidup, maha tegak. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Dan milik seluruh apa yang di langit dan bumi adalah milik Allah. Itu harus kita yakini. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan di sisinya kecuali dengan izin Allah. Hatta an-nabi. Sampai seorang nabi pun atau malakun muqarrabun, malaikat yang terdekat yang tidak pernah berdosa, itu tidak mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada seorang hamba pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka. Ini menegaskan Allah itu maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu adalah pengetahuan yang sempurna, ilmu yang sempurna. Maka ada sebuah istilah, Allahu ya'lamu makana wa ma yakunu wa ma sayakunu. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Manusia mengetahui yang sudah terjadi, tapi terbatas. Mengetahui hanya yang dia alami, tapi yang dialami oleh orang lain dia tidak mengetahui. Mengetahui sekarang yang terjadi, mengetahui yang dia lihat, yang dia alami, maupun teman yang dialami oleh temannya namun yang dia saksikan. Tapi orang-orang yang dia tidak saksikan, maka dia tidak mengetahui apa yang sedang dia alami. Pengetahuan manusia yang sekarang terbatas. Allah mengetahui yang akan datang. Kita hanya mengetahui yang akan datang dari informasi-informasi yang bisa diterima secara valid. Tapi Allah mengetahui semua itu yang akan datang secara detail. Secara detail. Maka Allahu Al-Alim. Bukan sekedar maha mengetahui, ada Al-Khabir. Allah maha teliti, pengetahuannya detail sekali. Misalkan sekarang sama Mas Hendra, saya nggak tahu apa yang di dalam hati Mas Hendra. Saya misalkan dia lagi ngomong apa. Ya, sekarang, habis ngaji saya mau bikin kopi. Saya nggak tahu. Tapi Allah tahu. Maka Allah itu Al-Alim, Al-Khabir. Mengetahui detail-detail itu adalah Al-Khabir. Wala yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Maka kita meyakini tentang Allah, tentang ilmu Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada ilmunya kecuali apa yang Allah kehendaki. Andai Allah itu tidak memberikan ilmu kepada kita tentang yang kita lihat itu yang setiap hari berubah, namanya apa sih? Ada awan itu. Kita mengistilahkan langit. Orang Arab mengistilahkan sama. Kalau Allah nggak mengajarkan itu, tidak akan kita mengetahui. Kenapa? Innama utitu apa ayatnya? Saya agak lupa. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kalian tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Secerdas-cerdasnya manusia, sepandai-pandainya manusia, dia ilmunya sedikit sekali, kecil sekali dibanding Allah Subhanahu wa taala, dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jangan tergoda, jangan terpengaruh oleh orang-orang dukun, paranormal yang dia mengatakan saya mengetahui nasib kamu, saya bisa menebak masa depan kamu. Jangan percaya. Saya tahu motor kamu hilang di mana, tapi sini 5 juta dulu. Nah, dia sedang menguras Anda itu ya. Jangan kita tertipu dengan para dukun, para paranormal. Kenapa? Ilmu mereka adalah kecil sekali banding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui terkadang pas, terkadang tidak. Ketika pas karena mereka mencuri berita dari langit dengan bantuan jin. Dengan bantuan jin. Mungkin nggak manusia berinteraksi dengan jin? Mungkin sekali, ada hadisnya nanti ya. Terakhir kita sampaikan untuk menutupnya. Kita langsung lanjutkan aja, ini waktunya mau habis. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Dan kursi Allah luas seluas langit dan bumi. Kursinya. Bahasa kita kursi apa? Duduk. Tempat duduk ini. Allah memiliki kursi. Kursi Allah luasnya seluas langit dan bumi.
Tapi tidak menunjukkan bahwa kursi Allah itu sama dengan kursi makhluknya, tidak. Oh, kalau begitu Allah berarti membutuhkan makhluknya. Yaliku Allahu bijalalihi. Semua itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersemayam di atas arsy. Oh, berarti Allah itu membutuhkan makhluknya. Arsy itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Tidak boleh kita menyerupakan itu. Allah berarti membutuhkan makhluknya, tidak. Bersemayamnya Allah tidak sama bersemayamnya dengan manusia ketika dia duduk di atas singgasana rajanya, seorang raja, tidak sama. Maka kita meyakini kursi Allah itu adalah makhluknya, arsy Allah tempat bersemayamnya juga makhluknya, tapi semua itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan Allahu bersemayam di atas wallahu yastawi ala arsyihi. Allah bersemayam di atas arsinya, maka bersemayam itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya. Wala yauduhu hifdzuhuma. Semua makhluk-makhluk yang besar ini, yang kursinya saja meliputi langit dan bumi, besarnya luasnya seperti langit dan bumi, apalagi yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan maha kesempurnaannya, dia tidak merasa yaskulu, merasa berat, merasa capek, merasa susah untuk mengatur ini semua, untuk menjaga ini semua. Wa huwal aliyyul azim, dialah zat yang maha agung, maha tinggi lagi maha agung. Nah, dari sini maka kita punya gambaran bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, tentang namanya, tentang kekuasaannya, tentang ilmunya, tentang kemahaagungannya, tentang sifat-sifatnya yang sempurna. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam sebuah tafsir di sini menjelaskan tentang ayat ini bahwa ayat kursi ini itu adalah a'zamu ayatil Quran wa afdaluha wa ajalluha. Ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung, yang paling mulia. Ya, paling agung, paling mulia. Kenapa? Karena yastamilu ala hadhil umur, mencakup semuanya. Rububiyahnya disebutkan, uluhiyahnya disebutkan, asma dan sifatnya juga disebutkan di dalam ayat tersebut. Dan ketika seorang ulama mengatakan bahwa ayat kursi itu adalah ayat yang paling utama, yang paling agung, itu didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi a'dham. Nabi bertanya, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Kata Ubay bin Ka'ab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita nggak tahu, katakan Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Jangan kita ngalur ngidur kayaknya kia. Nah, di antara adab seorang penuntut ilmu, kalau kita nggak tahu, Allahu wa rasuluhu alam, dicontohkan oleh Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian Rasulullah mengulangi terus, ayyu ayatin fi kitabillahi a'dham. Diulang-ulang terus. Ubay bin Ka'ab juga mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ayatul kursi. Ayat kursi adalah ayat di dalam Al-Quran, bukan surat ya. Ayat di dalam Al-Quran yang paling agung, paling mulia. Karena tadi memenuhi 3 unsur tadi. Karena keagungan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan kepada kita fitarghibi fi qiraatiha, memotivasi kita untuk banyak mengamalkan membaca ayat ini, ayat kursi. Nah, ini penting sekali. Jadi kita bisa menyelami dari pengamalan itu, semakin meneguhkan keimanan kita terhadap Allah. Di sisi lain, ketika kita mengamalkan bacaan ayat kursi tersebut, kita akan mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang biasanya diinginkan oleh normalnya manusia. Coba kita baca ya sebagai penutup beberapa hadis ini. Yang pertama, kapan kita baca ayat kursi? Yaitu tatkala kita hendak tidur. Saya pikir semuanya sudah hafal ayat kursi, nggih Pak? Hafal belum Pak ayat kursi? Oh, sudah dari kecil hafal, sampai tua insya Allah masih hafal. Tinggal kita mengamalkan.
Kata Nabi SAW, "Idza awaita ila firasika, jika kalian mau tidur, maka faqra ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah." Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah yang terkait tentang dialog Abu Hurairah dengan setan. Ya, dengan setan ini. Jadi Abu Hurairah pernah ketemu setan langsung, terlihat. Nah, intinya di situ, dialog di situ yang ngomong ini sebenarnya setan. Idza awaita, itu yang menunjukkan setan. Wahai Abu Hurairah, kalau engkau mau tidur, baca ayat kursi sampai selesai. Hatta takhtimal ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Kalau engkau baca ayat kursi ini sebelum tidur, maka sesungguhnya Allah akan senantiasa mengirim seorang penjaga berupa malaikat. Wala yaqrabannaka syaiton hatta yusbih, dan setan itu tidak akan mampu mendekati kalian, mengganggu kalian sampai subuh. Yang ngasih tahu apa? Siapa Pak? Yang bocorin setan itu ya. Jadi passwordnya udah dikasih tahu. Kalau engkau nggak mau digoda saya, ini baca ayat kursinya. Ini kuncinya. Abu Hurairah kemudian datang kepada Nabi. Apakah ini betul? Takutnya dia dusta. Kata Nabi SAW, "Shadaqa al-khabis." Setan itu sudah berkata benar. Ya, zat yang buruk itu sudah mengatakan benar, itu benar, amalkan. Jadi kalau mau tidur, baca ayat kursi. Ya. Jangan baca ayat-ayat yang lain, ayat kursi. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai subuh. Ya. Dijaga hartanya, dijaga keluarganya, dijaga akidah kita, dijaga amal saleh kita, bahkan fisik kita ketika tidur dijaga dari hewan-hewan yang mungkin akan mengganggu kita. Ya, semut. Kita tidur nggak mampu menguasai diri kita, tapi semut nggak masuk ke lubang telinga kita, nggak masuk ke lubang hidung kita. Itu yang pertama. Yang terakhir yaitu dibaca setelah selesai sholat fardu. Kata Nabi SAW, "Lam yamna'hu min dukhulil jannah ila an yamut. Man qara'a ayatul kursi dubura kulli sholatin." Siapa yang setelah selesai sholatin maktubatin, sholat fardu, lalu dia membaca ayat kursi, maka tidak ada sesuatu pun yang akan menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Lalu yang terakhir yaitu dibaca setiap pagi dan setiap sore. Pagi sore. Jadi wirid kita, zikir pagi, zikir sore Pak. Setelah sholat subuh atau pagi, batasannya kapan sih? Ada yang menyebutkan sebelum matahari terbit, itu pagi. Ada yang mengatakan pagi itu ya sampai jam 11 sebelum zuhur. Ada yang mengatakan sore sampai kapan sih? Sore itu dari jam 4 sampai sebelum terbenam matahari. Ada yang mengatakan sore itu dari setelah zuhur sampai tengah malam. Jadi untuk mengcover pendapat-pendapat ini, yang paling utama membaca pagi itu adalah setelah sholat subuh sampai sebelum matahari terbit. Sore dari sejak asar sampai sebelum terbenam matahari. Tapi kalau misalkan kita lupa, maka kita perluas lagi sampai sebelum zuhur. Jam 9 kita lupa nggak baca pagi, baca nggak apa-apa. Lalu kemudian sore habis maghrib, sebelum maghrib belum kita baca, maka habis isya baca, atau mau tidur baca. Itu waktunya terbentang. Itu juga menunjukkan dialog antara Ubay bin Ka'ab dengan setan. Ketika itu Ubay bin Ka'ab terkenal seorang sahabat yang suka bersedekah. Dia punya gandum yang banyak disimpan, dijaga sama Ubay bin Ka'ab, kalau malam dirondain. Tapi ternyata kurma, bukan gandum ya, kurma. Ternyata kurmanya itu berkurang terus, ada aja yang hilang. Tuyul lah pagi ya, bahasa kita kan sekarang. Tuyul lah pasti jauh bagi, tikus nggak ada, ini nggak ada. Lalu akhirnya tiba-tiba di hadis itu disebutkan Ubay bin Ka'ab mendapati ada seorang daba, seperti binatang tapi layaknya anak kecil yang hampir dewasa. Ya, bahasa sekarang mungkin bayar tuyul ya, kayak anak meden gede lah ya. Mulai ya kelas 5, kelas 6 kayaknya. Lalu terjadi dialog. Man anta? Siapa kamu gitu? Jinniyun au insi? Kamu jin atau manusia? Dia jawab, ana jin. Kan? Berani sekali tuh Ubay bin Ka'ab. Nah, kalau dewek langsung apa? Melayu ya Pak? Melayu orang Pak. Terus Ubay bin Ka'ab melihat tangannya seperti tangan anjing, bulunya seperti bulu anjing. Jadi wajar, beberapa orang menyebutkan, beberapa ulama, di antara ciri-ciri setan itu memang seperti hewan. Ada yang menyerupai seperti hewan.
Ya, bisa seperti ular, bisa harimau, bisa anjing dan seterusnya. Lalu kemudian, buruk sekali gitu kan, ngeri sekali kamu penampakannya kayak gitu, fisiknya kamu kayak gitu. Kata jin yang dia bentuknya seperti tangannya seperti anjing, bulunya seperti anjing, lalu kemudian dia mengatakan, hunaka man asyaddu minni. Ada yang lebih mengerikan dariku loh, gitu kata jin tersebut. Lalu kemudian, bagaimana ini? Kok kamu mengambilin kurma-kurma saya? Kata jinnya, karena kamu itu suka bersedekah, saya ingin mengambil bagian dari milikmu itu. Kamu artinya orang yang loman ya, suka berbagi. Maka kemudian, bagaimana supaya ini bisa terjaga, nggak berkurang? Kata jin, dia mengatakan, baca ayat kursi. Ya, kalau tadi kan Abu Hurairah, kalau ini Ubay bin Ka'ab. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Kata jin, siapa yang dia membaca ayat kursi ketika waktu sore, maka dia akan dijaga dariku dan kawananku, dari bangsa-bangsa setan sampai pagi. Wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Kalau dia membacanya di waktu pagi, maka dia akan dijaga dariku sampai waktu sore. Ini disebutkan di dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Lalu berita itu disampaikan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, sadaqal khabis. Ya, zat yang buruk itu, penampakan yang buruk itu, setan itu sudah berkata jujur dia. Benar. Artinya amalkan itu. Amalkan bahwa di pagi hari kita baca ayat kursi, di sore hari kita baca ayat kursi. Rewardnya, pahalanya, kita akan dijaga dari keburukan, berbagai macam keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sisi aspek dari keyakinan akidah, maka kita akan semakin mendalami Allah itu siapa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Terus hayati kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menjadikan kita orang yang berilmu dan semakin menjadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.